Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Haryani Silalahi, NIM 1920500115, dari Prodi PGMI IAIN Padang Sidimpuan. Di sini saya akan membawakan materi tentang hakikat Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Muhammad Yamin, perumus Pancasila, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun beberapa kerajaan yang terbentuk karena masa kebangkitan negara Republik Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan masa kebangkitan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu masa kerajaan Kutai. Menurut Bambang Sumadio mengatakan bahwa Indonesia memasuki era sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya bukti 7 yupa. Menurut prasasti tersebut terlihat bahwa Raja Mulawarman adalah keturunan Raja Aswawarman dan keturunan Kudungga. Raja Mulawarman mengadakan pesta sesuai dengan prasasti dengan memberikan sedekah kepada Brahmana. Brahmana membangun yupa prasasti sebagai rasa terima kasih kepada raja yang murah hati. Yang kedua yaitu masa kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-8 Masehi, berdirilah kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Shailendra di Sumatera. Kerajaan yang berbahasa Melayu kuno dengan menggunakan huruf Pallawa ini, huruf Pallawa dikenal juga sebagai kerajaan maritim yang mengadakan jalur perhubungan laut. Kerajaan Sriwijaya terletak di Jambi dengan ditemukannya bukti prasasti Muara Takus. Sedangkan pusat ibu kota Sriwijaya adalah Palembang melalui prasasti Kota Kapur dan Talang Tuwo. Tahukah saudara sekalian, Kerajaan Sriwijaya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terdapat beberapa faktor, yaitu letak Sriwijaya yang strategis disebabkan berada di jalur lalu lintas hubungan dagang India dan Cina. Yang kedua yaitu runtuhnya Kerajaan Fuhan sebagai kerajaan maritim yang menggantungkan Sriwijaya karena ia bisa berkembang dalam perdagangan di Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu majunya pelayaran serta perdagangan. India dan Cina memberi Sriwijaya kesempatan untuk berkembang di dalam dunia perdagangan di Asia Tenggara. Yang keempat yaitu memiliki armada laut yang kuat untuk mengamankan lalu lintas pelayaran. Terbukti dong, negara Indonesia mulai dari dulu memiliki tentara yang sangat berperan penting di pelayaran. Yang ketiga yaitu masa kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293. Saat itu, kerajaan Majapahit sedang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Pada waktu itu, agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Sebelum kerajaan Majapahit berdiri, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dan Jawa Timur secara silih berganti. Yang keempat, masa kebangkitan Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari janji Jepang pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan dibentuk Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat sebagai BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut. Pada masa kebangkitan Indonesia ini terbentuklah proklamasi yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno." Sejarah pendidikan kewarganegaraan. Menurut Kosin, sejarah pendidikan kewarganegaraan terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu sebelum proklamasi. Yang kedua masa proklamasi, dan yang ketiga masa perkembangan
era reformasi, dan sampai sekarang. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian yang mengembangkan misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor. Pendidikan kewarganegaraan juga merupakan salah satu mata pelajaran atau mata kuliah yang diberikan dalam pendidikan formal untuk membina sikap dan moral peserta didik agar memiliki karakter dan kepribadian pada peserta didik. Juga dimaksudkan untuk membekali peserta didik dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkesan dengan hubungan antara warga negara. Baiklah, cukup sekian video saya ini. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.